Selamat datang di Cakap Pajak. Orang cakap Ngomongin pajak. perkenalan nih. Iya dong. Saya kenalan Bimo, dulu. penyuluh KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. Saya Lauren, akun representatif KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. Oke, Lauren. Ya. Sekarang kita sebelum bahas pajak, kita bahas yang lain dulu dong. Ya, apa itu? Isu-isu yang ada di Isu-isu. Karimun. Apa itu, Bapak Bimo? Kenapa sih? Karimun kenapa emang? Udah tahu belum isu terbaru? Kenapa itu? Yang pertama pastinya mati lampu dong. Mati lampu itu kan tiap malam tuh. Iya. Terus? Setiap 3 jam sekali. Aduh. Iya 3 jam kan? 3 jam sekali. Yang kedua apa Terus, Bapak Bimo? ini COVID kan udah agak mereda nih ya. Iya betul. Kemarin kan Pak Jokowi udah nyuruh lepas masker nih. Oh iya. Bukan nyuruh sih, maksudnya ngebolehin. Ngebolehin, tapi kan hanya di Luar ruangan ya. ruang terbuka Oh dong. iya, ruang terbuka. Ruang tertutup kita harus tetap pakai masker. Tapi kan kita udah antigen nih. Oh iya, udah boleh booster. lah. Ya, udah booster juga. Boleh lah maskernya dibuka. Coba tunjukin ke. Aduh, saya malu. Saya juga jadi malu jadinya nih. Dibuka aja Oh iya, maskernya. dibuka aja ya. Tapi kalian jangan terkejut dong. Ya, boleh. Hihi. Oke. Berarti udah boleh ya pakai Ya, masker. udah boleh. Terus perjalanan nih, aturan perjalanan Oh juga iya. dilonggarin. Yang keluar negeri ya Bapak Bimo? Emang kemarin gimana sih emang kalau mau keluar negeri kan susah tuh. Iya kan belum Susah, boleh. nggak bisa kemana-mana, ke Singapura, ke Malaysia, Iya. ke Batam pun dulu kan agak susah tuh, kapalnya dikurangin, Antigen juga. antigen, susah lah, mahal ke luar negeri. Nah kalau sekarang kan udah bisa ya. Udah kemarin. kapalnya juga udah ada yang Udah ke ada luar ya, negeri ya, kapalnya udah khusus ada. buat luar negeri. Udah nggak perlu karantina lagi kan? Nggak Enggak, perlu tapi itu karantina. hanya ke Malaysia Bapak Bimo. Oh kalau ke Singapura? Belum, harus lihat Batam dulu. Karena yang dibuka cuma jalur Malaysia doang, yang jadi- untuk TBK ya. Jadi pelabuhan yang di Karimun sini masih yang ke Malaysia aja? Yes, betul, ke Malaysia. Oke. Terus apa lagi Bapak Bimo? Apa ya? Saya nggak ngikutin isu-isu terkini Tapi yang sih. paling hype-hype-nya itu ya. Paling hype-nya itu. Nah, kalau di pajak nih, isu-isu terkini apa sih? Banyak. Tentang banyak ya? Ada yang kemarin pertama HPP yang kemarin ya. Banyak tuh HPP. Yang kedua Terus, PPS nih yang bakal kita bahas hari ini. apa itu PPS? Itu adalah Singkatannya dulu deh, Oh, biar iya. biar tahu nih apa sih PPS kan pepes ntar dikira Oh orang iya, pepes lagi kan. ikan dong berarti. Kan makanya. nggak mungkin. Coba PPS. PPS itu adalah singkatannya nih ya, program pengungkapan sukarela. Apa sih yang diungkap di program itu? Nah, sebenarnya dari artinya dulu nih Bapak Bimo. Artinya itu adalah pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan atau mengungkapkan, nih secara teoritis ya, Ya. kewajiban perpajakan yang belum dipenuhinya nih. Ada kewajiban yang belum dipenuhinya, dia ungkapkan secara sukarela itu melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Jadi harta yang diungkap. Jadi ada harta yang belum yang nggak dilaporkan, dilaporin ya, jadi iya, kayak disembunyikan Iya. ya sama si wajib Atau pajak. lupa. Ya, mungkin Kan wajib bisa pajak jadi lupa. hilang, namanya manusia. Mungkin dibantu orang kan Iya kadang betul. ini. Kan dia nggak tahu nih harus semuanya dilaporkan dulu kan. Yang penting lapor aja. Yang penting pembayarannya jadi ini. Tapi ada harta yang belum dilaporkan ternyata lupa. Nah inilah kesempatannya untuk mengungkapkan secara sukarela tapi. Secara sukarela ya, balik lagi namanya sukarela. Oke. Siapa aja sih emang yang bisa ikut PPS ini? Sebenarnya PPS ini ada 2 kebijakan. Kebijakan satu, kebijakan 2. Kebijakan satunya gimana Bapak Bimo? Kalau untuk kebijakan 1 itu nggak khusus juga sih, itu pokoknya untuk wajib pajak yang pernah ngikutin pengampunan pajak, Tax program pengampunan amnesty pajak, ya dulu ya namanya. tax amnesty. TA, kalau bisa singkatnya TA. Ya dulu TA, mungkin bapak-bapak ibu-ibu wajib pajak pernah ikut TA. Dan untuk perolehan harta yang di 1985 sampai 31 Desember 2015. Hanya sampai situ aja cut off-nya ya berarti ya. Khusus program TA. Nah, kalau kebijakan 2 sendiri gimana nih? Nah, kebijakan kedua itu dia yang belum pernah ikut TA, terus hartanya belum dilaporkannya dari tahun 2016. Berarti setelah 2015 tadi ya. 2016 sampai 31 Desember 2020. Jadi harta yang belum dilaporkan disitulah dimasukinnya. Tapi kayaknya ikut TA boleh-boleh Oh juga sih. iya, satu kan? lagi berarti boleh ikut TA. Yang ikut TA, Iya. ikut kebijakan 2 Kebijakan pun boleh. dua boleh. Asal perolehan hartanya dari
2016 sampai 2020. 2020. Benar. Nah, terus apalagi nih tentang PPS ini nih? Tarif. Kan ada tarif tuh. ini paling Tarif. paling ini ya. Iya. Dari kebijakan satu dulu yang kita bahas berarti ya. Gimana Bapak Bimo? Tarifnya itu kalau di PPS ini agak beda ya sama TA. Mungkin lebih kecil atau lebih besar, saya juga lupa. Dia itu ada tiga kondisi tarifnya itu. Yang pertama itu sebesar 6% itu untuk harta harta luar negeri yang ingin direpatriasi dan harta deklarasi dalam negeri yang ingin diinvestasikan di SBN, surat berharga negara, terus hilirisasi dan renewable energy. Ya, terus yang kedua itu 8% untuk harta luar negeri yang ingin direpatriasi, terus sama harta deklarasi dalam negeri. Terus yang terakhir itu tarifnya 11% itu untuk harta yang deklarasi luar negeri. Oh, berarti ada tadi 6%, 8% sama 11%. 11% nya yang luar negeri tapi nggak diinvestasikan ya. Iya, yang 6 diinvestasikan, yang 8 itu tidak diinvestasikan. Iya. Itulah cara ininya ya, cara gampangnya. Terus ada namanya dasar pengenaan, Pak. Gimana itu dasar pengenaannya? Kalau dasar pengenaannya itu untuk kebijakan satu ya. Iya, kebijakan satu dulu. Itu dasarnya itu dari nilai bersih. Nilai Ya, bersih harta. Nilai bersih harta. Nilai bersih harta itu dari macam-macam sih. Rata-rata itu dari harga perolehan. Tapi untuk kebijakan satu nih dia macam-macam. Ya. Tergantung jenis hartanya. Misalnya nih ya, berarti kayak kas atau setara kas itu dari nilai nominal. Terus ada yang namanya kendaraan bermotor, itu dari NJKB. Ya. NJKB. Nilai jual berarti ya? Ya, nilai jual kendaraan bermotor. Terus Kalau ada untuk tanah dan bangunan, NJOP. Contoh emas lah, emas itu. Iya, emas atau perak. Iya, nilai yang di apa ya? Publikasikan ya, dipublikasikan oleh PT Aneka Antam. Tambang. Ya. Terus ada saham dan waran di PT Bursa Efek Indonesia. Nah, itu yang itu DPP-nya itu dari nilai publikasi dari Bursa Efek tersebut lagi kan? Gimana coba kalau misal kita nggak tahu nih nilai harta kita, terus kita juga nggak bisa ngecek nggak tahu lah cara ngecek ininya nilai harta yang dipublikasikan. Oh, nggak ada pedomannya gitu. Iya. Berarti kita bisa minta penilaian dari kantor jasa penilai publik. Nah, itu untuk harta-harta yang tadi nilainya itu per 31 Desember 2015. Ada yang misalnya nih Bapak, kalau misalnya kebijakan satu tapi dia nggak rupiah, dia misalnya dolar, gimana itu kursnya? Harus ngapain? Itu kan harus dipindahin nih dari kurs dia, contohlah dari Amerika lah, US dollar. US dollar harus di konversi dulu ke Indonesia, rupiah, ya ke rupiah. Itu menggunakan kurs Menteri Keuangan. Ya. Menggunakan per akhir tahun pajak 2015. Jadi kan kurs Menteri Keuangan kan terbitnya kurang lebih 2 minggu sekali ya. Iya. Kita lihat aja di akhir tahun itu kurs yang bersangkutan. Ya, atau nanti ada di keputusan Menteri nomor 61 tahun 2015. Nah, itu bisa dilihat dari situ juga ya. Di situ ada semua nilai-nilai mata uang luar negeri, itu tinggal dikalikan saja untuk dapat rupiah. Sekarang kita ke kebijakan 2. Kebijakan 2-nya berapa persen aja sih? Berapa persen ya? Itu ada pertama 12%. Itu yang berada di Indonesia atau yang di luar tapi bakal dialihkan ke Indonesia. Repatriasi. Iya, repatriasi. Oh iya, itulah itu namanya. Agak susah mulut saya nih, Bapak. Agak belibet ini nih. Belibet. Nah, yang 14% itu dia tapi nggak diinvestasikan. Bedanya sama yang 12% itu dia tidak diinvestasikan. Oh, berarti cuma punya harta aja dia. Iya, benar. Ada satu lagi, dia 18%. Dia itu di luar negeri dan tidak diinvestasikan. Dan tidak dialihkan ke Indonesia. Tidak di apa tadi Bapak? Repatriasi. Nah, itu dia namanya. Berarti tadi kebijakan satu tadi 6 berapa? 8 sama 11. Kalau yang kebijakan 2 dia beda, lebih tinggi ya Bapak? Ya, lebih tinggi. 12%, 14% sama 18%. Tinggi banget ya? Iya, lumayan lah. Oh, tunggu dulu sebelum kita maju, itu nilai harta bersih itu gimana sih Bapak maksudnya?
Kalau nilai harta bersihnya sebenarnya sama. Oh iya, lupa tadi di kebijakan 1 itu kan nilai hartanya itu kan pakai nilai harga-harga tadi dikurangin dengan utang. Iya. Nah, kalau untuk kebijakan 1, utang yang bisa diakuin itu cuman sebesar 50% untuk wajib pajak orang pribadi dan 75% untuk wajib pajak badan. Oh, berarti nggak seluruhnya. Ya, dari nilai harga-harga yang tadi. Oh. Jadi nggak bisa dia utangnya gede banget itu nggak bisa. Nggak bisa. Sebenarnya bisa, cuman nggak diakuin. Jadi harus ngakuin setengahnya untuk orang pribadi, 75% untuk badan. Kalau Nah, kebijakan kedua, bedanya apa Bapak? sebenarnya sama dia nilainya dari tarif dikali dengan nilai harta bersih. Cuman perhitungan nilai harta bersihnya nih dia agak beda. Sebenarnya sama sih. Nah, harga dikurang dengan utang. Nah, tapi kalau yang untuk kebijakan 2, dia kan pokok utang ya. Pokok utang dia bisa diakuin semuanya. Beda sama kebijakan 1. Nah, kalau untuk yang kebijakan 2 juga nilai harganya itu juga beda. Dia cuma bagi 2 nih. Bagi 2. Apa Cuman aja untuk itu? kas pakai nilai nominal, Iya. sama yang lain Selain kas, kas atau setara itu kas pakai tadi ya? harga perolehan. Per Kalau yang nominal itu per 31 Desember. 31. Sama kalau misalnya dia nggak tahu harga perolehannya atau lupa atau dokumennya hilang. Kalau untuk kebijakan 1 kan pakai jasa penilai tadi Iya, ya. jasa penilai. Kalau untuk kebijakan 2 pakai penilaian sendiri aja. Oh, bisa. Si wajib pajak aja yang menilai. Tapi ya nilainya jangan terlalu nggak masuk akal. Atau lebih kecil gitu kan nggak jangan mungkin gitu. ya. Ya pokoknya nilainya yang wajar lah. Nah itu nilainya juga per 31 Desember 2020. Itu. Kursnya lagi Pak, kan tadi ada kursnya. Sama ini nggak atau? Sama dia. Dia juga menggunakan kurs di akhir tahun pajak. Cuman kalau tadi kan tahun pajak 2015 ya? Iya. Nah, kalau sekarang akhir tahun pajak 2020. Nomornya itu 56 tahun 2020. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian Bisa dilihat ya Bapak, bisa cek dibuka. aja. Di Google ada lah. Dicek aja. Nah, terus Syarat-syarat PPS nih, ada yang misalnya saya nih mau ikut apa aja yang syarat yang harus dipenuhin tuh Bapak? sebelum ke situ coba. Tadi kan ada bahas investasi, ada repatriasi. Itu ada ketentuannya nggak sih? Kalau itu? Ketentuan. Nah, kalau itu dia ada ketentuannya nih. Apa itu, kalau Bapak? untuk investasi, dia paling lambat itu harus kalau untuk kebijakan 1 ya. Kebijakan 1 yang investasi dia dihitungnya sejak tanggal esket. Dihitung sejak tanggal esket, dia paling lambat itu tanggal 30 September 2022. Kalau yang repatriasi apa kebalik ya kalau nggak salah. Yang investasi itu 30 September 2023. Iya. Nah, kalau untuk yang repatriasi atau masukin hartanya ke dalam Paling negeri lama 30 September 2022. Ya. Nah, itu juga ada batasannya nih. Sampai kapan sih harus ditahan? Misal repatriasi masukin ke dalam negeri nih. Harus sampai kapan sih di dalam negeri? 5 tahun bukan Iya, Bapak? kalau untuk kebijakan 1 dia 5 tahun sejak esket. Kalau untuk kebijakan 2 dia 5 tahun sejak kapan diinvestasikan. Benar. Iya. Oke, lanjut ya berarti. Setelah kan itu tadi udah. Berarti kan ini ada orang yang mau melapor PPS nih. Tapi apa tuh syaratnya Bapak? Apa aja tuh syaratnya? Kalau kebijakan 1 ya kan karena Jangan dia itu dulu dong. Oh, ya. Yang pasti harus punya NPWP. Benar. Kan ada 2 kebijakan juga nih. Oh, iya, kalau untuk benar. kebijakan 1 kan dia udah TA nih. Ya pokoknya syaratnya utama dia harus ikut TA. Ya. Kalau misal dia nggak ikut TA, boleh nggak sih dia ikut kebijakan 1? Enggak dong. Ya. Kan ada yang namanya kebijakan kedua kan? Iya. Nanti dia laporin pajaknya itu di kebijakan kedua aja. Tapi kan tergantung perolehan juga. Oh iya benar. Kalau misal harta lama tapi dia nggak ikut TA, kalau sesuai aturan sih seharusnya nggak bisa. Cuman kita sih nggak melarang ya kalau misal pengen ikut. Di sistem bisa nggak Bapak? Bisa. Kata-katanya ya tidak melarang. Iya. Jadi boleh. Boleh ya berarti. Kembali lagi ke namanya, kan namanya sukarela. Iya. Kita kembalikan ke para Yang wajib melapor, pajak. yang wajib pajak yang mau melaporkan ya. Kalau enggak bebas. Terus apa syaratnya lagi Bapak? Kalau untuk kebijakan 2 nih ya, kebijakan 2 nih kan yang harta-harta baru nih 2016 sampai 2020.
kan pasti ada beberapa orang yang belum punya NPWP. Iya. Nah itu harus daftar Berarti dulu. harus daftar dulu Ya, ya. Daftarnya bisa online sekarang Bisa, dari udah IREK. nggak perlu ke kantor. Ya, dari irek.pajak.go.id. Terus syarat utama yang kedua itu lapor SPT tahunan 2020. Iya, harus lapor dong. Tapi Walaupun dia terdaftarnya baru nih. oh baru. Berarti Berarti misalnya nih terdaftarnya di tahun ini 2022, gimana itu Bapak? tetap aja Tetap dilaporin harus aja lapor yang 2020 ya. Syarat buat 2020 itu apa Bapak? Harus gimana? Hartanya yang gimana nih? Yang harus dilaporkan apa semuanya? Atau hanya sebatas yang nggak dilapor mau di PPS-in? Oh ya, kalau untuk yang 20 misal dia belum lapor nih. Dia belum lapor, terus dia mau lapor setelah undang-undangnya Ya. terbit. Dia itu harus ngelaporin harta yang sebelum 20, yang mencerminkan di SPT sebelum 20, sama harta yang diperoleh di tahun 2020. Jadi mungkin harta yang ikut PPS itu mungkin yang dari 2016 sampai 2019. Karena kalau yang 20 ya udah diisi aja di SPT tahunan. Di 2020. Tapi yang khusus 2020 aja ya. Oh iya, yang lainnya enggak kan? Itu Ya, yang lainnya mau udah mencerminkan ikut SPT yang sebelumnya aja. Oke, mantap. Selanjutnya apa itu Bapak? Mencabut permohonan. Kalau misalnya ada diperiksa itu gimana? Kan harus dicabut semua kan berarti? Iya. Oh, kalau yang diperiksa, dia pokoknya nggak boleh sedang diperiksa dia. Oh, Kalau nggak misal, boleh ya? kalau misal wajib pajak lagi diperiksa atau sedang diperiksa, itu harus diselesaikan dulu. Oh, atau dicabut gitu nggak bisa? Kalau pemeriksaan kayaknya harus iya, diselesaikan harus dulu deh. diselesain ya. Kecuali emang dia ngajuin permohonan yang tadi. Permohonan restitusi, permohonan banding, hukum, pengurangan sanksi, keberatan dan sejenisnya itu harus dicabut dulu. Dicabut dulu. Terus Gimana kalau misalnya dia ada pembetulan SPT tahunan pembetulan SPT tahunan. setelah diundang-undangkan? Kalau misal setelah diundang-undangkan sebenarnya boleh. Yang Boleh. nggak boleh itu kalau dia ikut PPS. Oh, Dia nggak ikut boleh. PPS terus dia pembetulan. Nah, pembetulannya itu tidak dianggap ya, tidak berarti ya. disampaikan. Jadi walaupun Bapak Ibu nerima BPE, ya di sininya nggak dianggap, Nggak dianggap. itu SPT-nya. Berarti kayak nggak ngelapor gitu ya? Karena udah PPS. PPS. Iya, gitu. Apalagi nih Bapak yang harus kita iniin. Misalnya DJP, misalnya kita udah lapor nih, udah lapor PPS nih, tapi ternyata DJP itu menemukan harta lain ya. harta lain Berarti yang udah, tidak diungkapkan. dia udah ngungkapin, ternyata masih ada harta Ada, yang belum gimana itu? diungkapin. Kalau kayak gitu sepertinya bisa dibatalin bukan ya ininya ya? Apanya yang dibatalin? SPPH-nya. Surat pemberitahuan penempatan hartanya itu bisa dibatalin secara jabatan. Jadi dan itu juga kayaknya kena sanksi deh. Iya, sanksinya itu agak besar ya Bapak. Iya. Kira-kira berapa Bapak? Kalau sanksinya itu kayaknya 30%. ya, itu kebijakan dua ya. Apa semuanya ya? Semuanya 30%. 30%. Itu dikenai sanksi administrasi menurut pasal 13 Undang-Undang KUP Bapak. Berarti berat banget ya kalau misalnya kita nggak lapor. Nah, makanya emang harus diungkapin. Ungkapin seluruhnya berarti ya, Iya, dan sukarela. semuanya. Jangan sampai yang nemuin Direktorat Jenderal Pajak. Ya itu, waduh, Kalau itu takut dendamnya gede. jadi 30% gimana dong? Terus gimana nih? Saya mau lapor PPS tadi kan udah lihat nih ada syarat-syaratnya. Terus gimana tata caranya nih Bapak? Oh, tata caranya gampang kayak lapor ini. Kalau yang udah pernah lapor SPT tahunan mungkin familiar ya sama DJP online. DJP online. Itu kita harus aktivasi fitur dulu. Fitur Ya, gimana itu Bapak? aktivasi Apa fitur layanan. Itu kalau misalnya nggak ada kan? Ya, kalau nggak ada, tapi emang defaultnya emang nggak ada Emang dia. nggak ada ya? Defaultnya emang nggak ada, jadi harus diaktifin dulu. Nah, kalau misalnya udah aktif, udah gampang nih. Udah tinggal pilih aja dia menu program pengungkapan sukarela. Ngaktifinnya gimana Bapak? Ngaktifinnya apa klik-klik apa gitu? Di menu profil. Oh, menu profil, profil. terus aktivasi fitur. Ada tulisannya aplikasi Iya, aktivasi aktivasi fitur. fitur. Nanti di checklist aja yang bagian program pengungkapan sukarela. Oh, tinggal checklist. Gampang dong berarti ya. Gampang. Nanti kalau udah dipilih, terus dia sama kayak SPT tahunan menggunakan e-form. Oh, e-form. Formulir elektronik. Nah, nanti kalau misalnya belum pernah, harus download dulu nih readernya. Adobe Acrobat Reader. Biar bisa terbaca gitu ya Iya, Bapak. biar bisa terbaca, biar bisa ngisi. Nah, nanti kalau udah terdownload,
itu kita bisa ngisi nih, namanya yang diisi itu SPPH. SPPH, kepanjangannya SPPH Surat itu. Pemberitahuan Pengungkapan Harta. Harta. Nah, nanti kalau misalnya SPPH-nya sudah diisi, kita buat billing nih. Billing. Kode billing. Kode billing. billingnya Kodenya bisa. berapa Bapak? Kalau kodenya sebenarnya kan bisa otomatis ya Iya. dari sistem. Cuman kalau emang pengen tahu aja. Ya, atau takut salah kan? Ada yang takut Untuk salah nih. memastikan, kalau untuk kebijakan 1, dia kan jenis pajaknya final ya. Iya, final. Bersifat final. Berarti kodenya yang 411 411 128. 28, ya. Kode jenis toran kebijakan 1 itu 427, kebijakan 2 428. Ya, benar. Nah, untuk yang tahun yang kebijakan 1 itu untuk tahun pajak 2022. 2022. Jadi dianggap perolehan penghasilan di tahun 2022. Ya. Untuk kebijakan 1 itu 2020. Gitu. Jadi dianggap penghasilan di 2020. 2020. Yang kebijakan 2. Nah, kalau misal nih kita udah ngisi SPPH-nya. Terus salah, gimana itu? Bisa dong, bisa ya? melakukan pembetulan berarti Bisa, kan. pembetulan. Kayak SPT tahunan kan bisa tuh dibetulin Bapak. Ya kan, tinggal nanti mencetak apa aja, misalnya salah tulis, salah hitung. Kalau misalnya salah hitung, kalau misalnya ada kurang bayar, tinggal kita bayarkan lagi. Tinggal nambah. Iya, nambah. Tapi kalau ada LB lebih bayar. bisa di PBK-in, Ya, pemindah bisa bukuan, bisa atau kelebihan. diminta Iya, restitusi ya. restitusi. Asal ada dasarnya aja. Iya, benar. Nah, terus kalau misal itu kan salah ya, kalau misal kita nggak jadi nih mau ikut PPS, itu bisa juga ya? Bisa. Kalau yang itu namanya pencabutan ya? Pencabutan, Iya, iya. SPPH. Itu tinggal mengisi nilai 0. Nol Ya, ya? 0 dinilai hartanya sama hutangnya, sama harta bersihnya ya. Iya. Gampang berarti kan? Iya, tapi kalau yang untuk pencabutan itu dia udah dicabut nih SPPH-nya, dia udah dianggap nggak ikut PPS lagi kayaknya. Iya. Berarti ya wajib pajak mau nggak mau ya bayar sesuai ketentuan awal. Kalau enggak dia ikut ini program pengungkapan aset sukarela berdasarkan yang peraturan pemerintah 36 tahun 2017. 36 itu tarifnya tahun lebih gede dia. Berapa Bapak tarifnya? Kalau tarifnya itu 30% untuk badan, 25% besar. untuk orang pribadi, dan 12,5% untuk orang pribadi tertentu. Tertentu ya? Tertentu itu contoh gampangnya UMKM lah, yang penghasilannya di bawah 4,8 miliar setahun. Setahun. 4,8 ya Bapak? Nah, Ya. coba nih, kita nih dari tadi kan bahas PPS nih. Kenapa sih kita harus ikut PPS? Kenapa? Kalau menurut Bapak apa? Kalau Gimana? Saya sih ya, itu kalau untuk kebijakan 1, itu kan ngikutnya ke Undang-Undang TA ya, Iya. Undang-Undang 11 tahun 2016. Nah, kalau di situ ada namanya denda sanksi nih. Denda sanksi? Itu berdasarkan pasal 18 ayat 3. Itu nanti tarifnya itu sama, cuman dia ntar dikenakan nih sanksi administrasi sebesar 200%. Oh, tinggi banget ya 200%. 2 kali lipat. Berapa Iya. dong itu? Berapa kali lipat? Aduh, banyak banget. Iya, banyak makanya. Jadi kalau misalnya wajib pajak ikut PPS, ya dia nggak bisa nggak bakal kena sanksi itu. Sanksi itu yang besar itu ya. Jadi Nah, untungnya di situ lah ya, Bapak. iya, salah satunya ya. Nah, untuk yang kebijakan 2, kebijakan itu 2. kan perolehannya kan 2016 sampai 2020 ya. 2020. Berarti kalau misal dia udah ngungkapin di PPS, berarti kan dia seharusnya udah ngungkapin penghasilan ya Iya. di tahun 16 sampai 20. 2020. Nah, kebijakan 2 berarti dia nggak bisa diperiksa lagi. Nggak akan diterbitin ketetapan. SKP gitu lah ya. Nggak bakal diterbitin ketetapan, nggak bakal diperiksa selama harta yang diungkapin benar. Benar. Selama harta yang diungkapin benar. Terus apa lagi Bapak? kalau untuk PPS emang banyak sih ya. Nah, mungkin orang wajib pajak bertanya nih, kalau kita punya harta apa semuanya sih harus ikut PPS? Harus nggak? Sebenarnya balik ke namanya sih ya. Iya. Namanya sukarela. Sukarela. Jadi ya kalau mau ikut boleh, nggak ikut ya silakan. Ya, silakan. Asal siap menerima konsekuensi Iya, yang tadi. yang lebih besar ya tarifnya. Tarifnya lebih gede. Terus kalau misal PPS ini udah berlaku, PPS itu berlakunya dari 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Hanya sampai situ aja ya Bapak. Belum ada kata-kata perpanjang nih, belum ada kan? Kayaknya nggak Nggak ada. Makanya harus buru-buru buat Iya, lapor. Iya kan? lapor. Kapan lagi? Ini tinggal berapa bulan lagi nih?
Bentar lagi udah mau Juni, 1,5 bulan kurang Waduh. lebih. Nah itu harus cepet-cepet. segerakan. Nah setelah PPS berakhir ya tadi pakai yang pas final tadi. Iya, Ungkapan biasa aset ya, mau sukarela. nggak mau. Tarifnya lebih gede dan kalau misalnya ada apa-apa bisa dikenakan sanksi. Kalau misalnya saya nih sebagai wajib pajak awam nih, nggak tahu nih, nggak bisa, nggak paham gimana itu harus kemana. Apakah bisa langsung diterima di KPP, datang aja, atau bisa online atau gimana nih Bapak? Misalnya saya awam nggak tahu. Nih, nggak tahu apa-apa Iya, ya. nggak tahu Nah, apa-apa. baru tahu Aduh, pajak nih. iya. Nah, kalau untuk lapor itu kan secara online ya. Online. Online 24 Iya, jam sehari, 7 hari seminggu. Berarti saya lagi duduk-duduk santai gitu, ngapain anak gitu. Misal lagi di Binjai kan. Oh iya. Lagi di Binjai, lagi di Salam rumah. Binjai. Ya, lagi di Binjai, lagi di rumah. Lagi nggak ngapa-ngapain, pengen Iya. PPS bisa tuh. Gabut Nah, gitu, lagi gabut. bisa Ingat, tuh oh dia. iya ada harta yang belum Ada dilapor. harta yang belum dilapor. Saya Bisa. langsung pakai HP gampang berarti. Komputer kan ada Bisa. aplikasinya. Oh Iya, iya. di komputer. Karena susah ya dari HP ya. HP Bisa, susah. cuma susah. Nah kalau misalnya bingung nih, Bapak Ibu bingung, Gimana itu? itu kita juga ada helpdesk, Help layanan layan khusus konsultasi PPS. ya, Iya. konsultasi khusus PPS. Itu Sama layanan konsultasi di WhatsApp juga ada. Oh. Itu dipantau aja di Instagram Pajak TBK, @pajak_tbk. di situ bisa dicari nomornya ya. Bisa dicari nomor untuk khusus yang Konsultasi PPS. khusus PPS atau konsultasi yang lain juga boleh. Ya, boleh. Tapi jangan yang lain-lain selain Ya, pajak dong. Kasihan nanti Bapak Ntar malah penyuluhnya. ntar malah ngobrol nanti ini. Oke, kita udahin aja dulu ya, Bapak. Kita cukupkan dulu. Iya, cukupkan. Mungkin Terlalu juga udah panjang nanti, udah bahaya. terlalu panjang juga. Nanti pada bingung juga kan. Iya. Nah, nanti kalau wajib pajak ingin ini nih, pengen tahu nih lebih lanjut tentang tentang nomor berapa PPS. itu, Bapak? Itu di Peraturan Menteri Keuangan nomor 196 tahun 2021. Itu tentang tata cara. Iya. Tata cara program pengungkapan sukarela. Atau bisa info lebih sosmed lanjut kita. nih. Iya, Di bisa mana? tahu, bisa di-follow di sini nih. Di bawah Media-media ini sosial. atau di atas ini? Ya, YouTube, Ya, Instagram, YouTube, Instagram. itu bisa di-follow. Instagram sih yang Instagram paling yang ini. paling update ya, Update Pajak ya, TBK. Pajak TBK. Jangan lupa. Kita Oke. udahin dulu nih, Bapak. Kita sampai jumpa di podcast Next berikutnya. podcast Di atau- Cakap Pajak lah, Cakap Iya. Pajak berikutnya. Iya. Cakap aja Orang cakap ngomongin pajak. Dadah.